hari ini kita akan membahas tentang arti hukum Taurat di dalam Roma pasal 7. Nah, kita akan melihat hukum Taurat berhubungan dengan hukum dosa, hukum maut, hukum akal budi. Jadi supaya kita itu jangan salah paham apa yang dimaksud bahwa kita ini sudah tidak lagi di bawah hukum Taurat. Ini kan kalau kita tidak paham ini, seolah-olah kalau kita sudah mengikuti Tuhan Yesus, bahwa kita tidak melakukan lagi perintah Taurat. Tapi juga ini bukan berarti kalau dikatakan kita melakukan perintah Taurat, maka bulat-bulat gitu loh dilakukan. Ini saudara harus mengerti di mana ada hukum yang berkaitan dengan moralitas, hukum yang berkaitan dengan seremonial, dan juga hukum yang berkaitan dengan ada hukum-hukum teknikal, ya. Nah, ini apakah ditiadakan, apa tidak? Apakah kalau tidak, dalam batas-batas apa kita melakukannya? Contoh kan yang sekarang yang lagi heboh di mana-mana. Ada orang mengatakan karena kita sudah tidak lagi di bawah hukum Taurat, maka kita tidak lagi memberikan persepuluhan. Nah, ini kan saudaraku yang terkasih, kalau kita tidak mempelajari sungguh-sungguh, kita akan bingung, ya, kita akan dalam masalah. Jadi karena itulah mengapa setiap pagi kita harus belajar, ya saudara yang terkasih. Nah, sekarang kita ayo ke Roma pasal 7, oke? Mari saudara yang terkasih, kita akan melihat inti dari Roma pasal 7, dan nanti tugas saudara adalah pelajari di rumah. Saya ingin seluruh saudara-saudaraku itu orang yang taat. Kalau dibilang pelajari di rumah, jangan diabaikan. Jadilah anak-anak Tuhan yang taat, ya. Sampai kapan saudara suka mengabaikan? Jangan. Kalau dibilang pelajari sungguh-sungguh, ya. Kalau dibilang renungkan sungguh-sungguh, memang saudara kalau buka handphone jangan buka yang lainnya. Bukan tidak boleh, tapi utamakan Tuhannya. Udah saudara lakukan dulu, tanggung jawab saudara, baru yang lainnya. Nah, sekarang ayo kita Roma pasal 7 dan kita lihat ayat 21. Oke? Ayat 21, 22, 23, 24, 25. Kita ganti-gantian dimulai dari Pak Pendeta Santun dulu, baru nanti Ibu Lasti, Ibu Berta, Pak Amos, dan ini yang di jeda ini siapa ya? Yang di jeda? Oh, Ibu Asina ya? Ibu Asina? Sekarang dimulai dari Pak Santun, ayat 21. Silakan Pak Santun. Roma 7 ayat 21, firman Tuhan. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ibu Berta ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sekarang Pak Amos ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, Ibu Ajeng. Udah bisa belum dibaca Ibu Ajeng ayat 25? Dari apa? Pak Parin, saya baru masuk. Ya, Roma 7 ayat 25. Bentar. Roma 7 ayat 25. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Terima kasih Ibu Ajeng, Ibu Berta, Ibu Lati, Pak Amos, dan juga Pak Santun. Coba ya saudara perhatikan dari ayat 21 itu. Ada istilah-istilah hukum yang menjelaskan, contoh ini saya sebut satu ya, hukum dosa. Coba yang lainnya, kalau saudara bacain dari kemarin atau sebelum-belumnya, yang saudara ingat apa saja selain hukum dosa, apa lagi? Hukum daging. Hukum daging. Di mana hukum daging tertulis? Hukum apa lagi? Ayo. Hukum Taurat. Yes, hukum Taurat. Apa lagi? Hukum Kristus. Nggak ada di situ hukum Kristus, jangan asal dibilangin. Hukum Allah. Hah? Hukum Allah. Ya, hukum Allah. Oke, apalagi Roma 7, khusus Roma 7 dulu. Hukum Hukum akal budiku. Ya, hukum akal budi, apalagi? Hukum lain. Ya, hukum lain. Terima kasih, Pak. Jadi begini teman-teman, kalau kita itu serampangan mengerti istilah hukum,
nanti dampaknya itu kita bingung pengertian bahwa kita itu hidup dalam iman atau hidup dalam hukum Taurat. Kita itu jadinya nggak mengerti cara praktek iman. Kan begini, kalau ini nggak clear di pikiran kita, jadinya begini, kalau kita orang beriman, melakukan dosa juga nggak apa-apa. Itu berdampak nggak? Coba saya tanya sama teman-teman. Berdampak juga. Iya, berdampak juga. Contoh, kalau kita tidak mengerti misalnya, seperti tadi Ibu Lasti bilang, hukum daging, tapi sebenarnya bukan hukum daging, keinginan daging, cuma juga memang dapat dijelaskan dengan hukum daging, karena ada istilah hukum maut, ya kan? Ada hukum maut, ada juga hukum dosa, ada juga hukum akal budi, ada juga istilah hukum lain. Jadi berangkat dari hukum lain ini berarti seperti cara bekerja hukum Taurat, cara bekerja dosa, cara bekerja akal budi, cara bekerja daging. Kan kira-kira begitu. Jadi aturan-aturan yang terdapat di dalam akal budi, yang terdapat di dalam daging, yang terdapat di dalam dosa, yang terdapat di dalam maut, yang terdapat juga dalam hukum Taurat. Contoh, misalnya pengertian daging. Coba siapa yang bisa memberikan masukan? Atau sewaktu saudara baca Alkitab itu, istilah daging itu di dalam Alkitab minimal ada beberapa pengertian. Misalnya apa saja? Apa itu? Istilah daging, kita mengikuti keinginan daging kita, hukum daging kita sendiri dan pemikiran kita sendiri, bukan hukum Taurat Tuhan yang kita lakukan atau perintah Tuhan. Nah, pengertian pertama tadi kata Ibu Berta, kita mengikuti keinginan daging. Oke, satu. Yang kedua, ayo yang lain, yang tanya jawab ini. Mengingini kemauan hati. Mengingini kemauan hati. Maksudnya gimana itu, Pak? Mengingini kemauan hati, keinginan hati. Keinginan diri sendiri maksudnya. Ya, keinginan diri sendiri. Yang lainnya. Yang lainnya. Dan hukum Taurat itu Daging sering juga digambarkan sebagai lawan dari roh. Ya, lawan dari roh itu tadi persis seperti yang dibilang oleh Ibu Berta. Tapi maksudnya begini, contoh, daging dalam pengertian ya daging, anak-anak daging dalam pengertian orang yang dilahirkan secara genetik, anak kita itu kan disebut juga daging. Jadi maksudnya daging nggak selalu merujuk pada dosa. Daging juga bisa merujuk kepada anak-anak yang dilahirkan secara daging. Daging tidak selalu merujuk pada pertentangan dengan hukum Taurat. Ya, ini Inang Ruspida, tolong dibantu, kan ada di situ itu siapa? Erni, tolong itu Erni bantu dulu Inang Ruspida untuk bisa klik, dia nggak ngerti itu, tolong dibantu. Ya, jadi maksudnya sama seperti hukum Taurat. Hukum Taurat kalau kita baca di pasal 7 ini, istilah hukum Taurat nggak melulu kepada seluruh isi hukum itu untuk dilakukan, nggak begitu. Hukum ini dalam pengertian Roma pasal 7, coba buka dulu ayat yang pertama. Ayat pertama baca dulu. Tolong saya minta Ibu Berta. Ibu Berta bisa nggak? bisa, Ma. Nah, ayat 1. Roma 7 ayat yang pertama. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Terus, Selama seorang itu hidup, bahwa sebab seorang istri, bahwa hukum. sebab seorang istri, Jangan oh ya, bahwa hukum. Ulangi dari atas. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup, Terima kasih. Jadi di sini kan yang dimaksudkan di ayat 1 itu kan hukum Taurat, benar kan? Kemarin kita sudah Kenapa? tentang hukum ini, bahwa hukum itu berlaku selama orang hidup. Maksud saya, ada orang yang tidak mengerti. Akhirnya contoh dia mengutip, kita tidak perlu lagi melakukan persepuluhan karena dia bilang bahwa kita sudah tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Itu kan jauh, konteksnya berbeda sekali itu kan. Kalau dikatakan kita sudah tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, itu artinya ayat 1. Sekarang coba aku tanya, aku ingin lihat di pikiran saudara itu. Yang dimaksud hukum Taurat di ayat 1 itu merujuk apa? Yang hukum Taurat
Ayo, Ibu Ajeng, Ibu Asina, Ibu Berta, merujuk pada apa hukum itu? Allah. Iya, benar, itu hukum Allah. Itu benar hukum Allah. Tapi maksudnya apa yang dimaksud bahwa kita tidak lagi di bawah hukum, di bawah perhambaan, itu maksudnya apa? Maksudnya Karena kita sudah di Bahwa bawah kita itu sudah hukum Taurat Allah dalam perjanjian baru, karena Tuhan sudah mengorbankan tubuhnya untuk satu korban. Jadi kita sudah melakukan hukum perjanjian baru itu. Dalam arti kata hukum perjanjian lama bukan berarti ditiadakan gitu, Bang. tapi, Begitu, Bang. terima kasih. Tapi hukum Jadi ayat 1 itu, terima kasih ya Ibu Berta, saya udah dengar apa yang Ibu bilang. Ayat 1 itu menjelaskan tentang kuasa suatu hukum. Contoh, kalau kita bikin perjanjian dengan orang lain yang menyangkut dengan kita, atau kalau kita bikin perjanjian dengan istri kita, itu kan kemarin sudah saya jelaskan itu. Oke. Jadi kalau kita baca istilah suatu Alkitab itu jangan buru-buru diartikan, baca berulang-ulang. Ya, baca perlahan-lahan, cari tahu artinya apa ya Tuhan, ya tuh loh. Sehingga jangan nanti kita jadi seperti teman-teman kita dari seberang itu, suka ngutip-ngutip Alkitab untuk mengolok-olok Tuhan Yesus. Itu kan berbahaya itu. Nah, jadi pengertian hukum Taurat di sini adalah suatu ikatan perjanjian. Tapi belum selesai di situ. Suatu ikatan perjanjian sewaktu kita masih diperbudak dosa. Siapa yang bisa mengartikan lebih jauh? Apa artinya perjanjian dengan hukum Taurat selama kita masih diperbudak dosa? Pak Amos, bisa diartikan Pak Santun yang lainnya, karena kalian harus mengajar jemaat. Suatu perjanjian dengan hukum Taurat sebelum Kristus kita terima jadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa artinya? suatu perjanjian yang masih berlaku waktu kita masih hidup dalam dosa. Kemarin sudah dijelaskan bahwa hukum itu berlaku ketika kita masih hidup dalam artian daging kita yang masih berkuasa atas kita. Yes. Sementara kalau sudah menerima Kristus, artinya kita sudah mati bersama Kristus, tidak ada lagi daging. Begitu. Ini jawaban Ibu Lasti tepat sekali. Terima kasih. Aku juga rindu bahwa jemaat itu persis seperti itu di pikirannya. Nah, itu yang dibilang oleh punya sekata, sehati, sepikir. Jadi pengertian dari perjanjian dengan hukum Taurat itu ada dua bagian. Baik sebelum Kristus datang, baik juga sesudah Kristus datang. Oke? Sesudah Kristus datang artinya begini, ada orang mengaku anak Tuhan tapi hidup dalam daging. Begitu ya? Iya. Sebelum Kristus datang, ada orang yang mengaku anak-anak perjanjian, anak-anak Allah. Ya, keturunan Abraham yang menerima janji itu, tapi tidak benar-benar hidup di dalam iman. Mereka mencoba berusaha melakukan perintah Tuhan itu, tapi bukan berdasarkan iman mereka, namun berdasarkan hukum akal budi mereka. Begitu loh pengertiannya. Jadi kalau kita masih tetap di dalam daging, maka kita tidak dapat melakukan hukum Taurat, dan dampaknya adalah isi perjanjian itu. Sekarang saya mau tanya, apa isi perjanjian dengan Torah? Perjanjian orang kalau tidak melakukan hukum Taurat yang kita baca apa? Mati. Yes. Nah, ini yang harus teman-teman harus pahami. Nanti kita juga ajak orang lain. Kalau Tuhan kasih kesempatan kita mengajar, ini harus kita sampaikan. Oke? Jadi yang dimaksud dengan ayat 1 itu kemarin kita sudah bicara bahwa hukum Taurat tidak berkuasa lagi atas kita dalam pengertian dampak dari perjanjian itu. Tidak berkuasa kepada kita. Karena apa tidak berkuasa? Coba aku tanya dulu Bu Berta, kenapa tidak berkuasa lagi? Atau Pak Amos, kenapa tidak berkuasa lagi hukum Taurat itu atas hidup kita?
karena Kristus telah melakukannya, Karena Kristus Iya. telah menggenapinya. dalam pengertian Karena Kristus itu diutus dalam rupa daging untuk menggenapi hukum daging, hukum Taurat itu. iya yang digenapi apa? Yang digenapi. Hukum Taurat. Iya, dalam pengertian tadi yang saya maksud tadi. Kenapa kita tidak lagi terikat perjanjian itu? Dampak dari hukum itu kenapa lagi tidak berdampak pada kita? Tadi Pak Amos bilang karena sudah digenapi. Tapi spesifik harus ada di pikiran kita. Karena Kristus sudah menggenapi tuntutannya. Tuntutan apa? Kalau jaksa menuntut apa biasanya? Tuntutan hukum Taurat. Keputusan. Bukan tuntutan hukum Taurat, bukan tuntutan. Kalau hakim Keputusan. iya keputusannya apa? Tuntutannya apa? Tadi kan dijelaskan bahwa tadi dijelaskan bahwa akibat dari hukum Taurat adalah kematian kan. Yesus sudah menggenapi, Yesus sudah menggenapi kematian itu dengan mati di kayu salib sehingga dampak dari hukum Taurat tidak ada lagi bagi kita. Jadi tuntutannya adalah, jadi hukum Taurat itu berperan seperti jaksa dan cuma satu tuntutan jaksa apa? Mati. Jadi tuntutan jaksa nggak penjara 2 tahun kalau melakukan korupsi miliaran. Tuntutannya nggak jadi 10 tahun hanya karena mencuri jagung 2 inci. Ya, kayak adalah di negara sebelah, begitu kan? Hukum bisa diperjualbelikan kalau di negara Konoha kan? Tapi kalau di negara Kristus, di negara Tuhan, di negara Allah yang Maha Kuasa, cuma satu tuntutan jaksa, karena hukum Taurat itu berperan seperti jaksa. Kalau perjanjian dengan Tuhan dilanggar, apa? Perjanjian mati, benar. Terima kasih Ibu Ajeng. Dan aku mencoba berusaha meluruskan ya, jangan ada kekusutan di pikiran kalian, jangan ada kekacauan di pikiran kalian. Itulah yang dimaksud 1 Korintus 14 itu, bahwa Allah tidak menghendaki kekacauan, melainkan apa? Melainkan damai sejahtera. Jadi kalau pikiran kita ini diisi firman Tuhan yang benar, dampaknya apa? Damai. Damai. Kalau enggak kacau, kitanya kacau, mau mungkin orang kacau, akibatnya implikasinya, implementasinya juga menjadi kacau. Oke? Nah, sekarang kita sudah mengerti bahwa yang dimaksud di ayat 1 itu tidak berkuasa lagi, artinya hukum Taurat tidak bisa menuntut kita mati karena tuntutan dari hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Dalam pengertian, perhatikan secara rohani, ini bukan secara jasmani ya, ini pengakuan iman. Makanya orang yang beriman pada Yesus itu dibenarkan, dan ini juga sekaligus mengcounter, ya, melawan fitnahan orang-orang yang dikuasai kegelapan yang mengatakan bahwa Kristus tidak mati. Kalau Kristus tidak mati, maka sia-sialah kita jadi orang Kristen. Nah, ini adalah propaganda iblis yang saudara harus perhatikan baik-baik. Sekaligus peringatan, jangan sampai engkau melepaskan iman. Beriman itu artinya percaya pada Tuhan Yesus, artinya engkau mengikat perjanjian dengan Yesus. Ingat ini. Iman artinya engkau mengikat perjanjian dengan siapa? Tuhan Yesus. Jadi ini adalah perjanjian secara rohani, bukan perjanjian secara daging. Beriman artinya waktu Yesus mati dan kamu percaya pada Yesus yang mati, maka engkau mati di dalam kematian Tuhan Yesus. Sampai di sini clear dulu, harus clear, oke? Ya, bahwa kalau ini tidak benar di pikiran kita, nanti dampaknya kita itu orang yang suka melakukan dosa, kita berkubang dalam dosa, kita akan selalu mengikuti keinginan daging kita. Ini bahaya. Jadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu, dia itu manusia yang berbeda. Manusia yang berbeda, Alkitab disebut namanya apa? Ayo, yang lainnya. Setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, kita jadi manusia yang berbeda. Disebut manusia apa? Manusia yang baru. Yes, manusia baru itu artinya kita ini manusia yang berbeda dengan seluruh manusia di dunia ini. Saudara harus paham itu. Ya. Jadi itu adalah suatu pekerjaan Allah secara spiritualitas, secara rohani. Waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, saudara harus yakini nih, engkau dalam pengertian dagingmu, tubuhmu, secara rohani sudah mati di dalam kematian Tuhan Yesus. Saudara, sampai di sini paham? Saudara sampai di sini mengerti? Paham.
Ya. Iya. Jadi saudaraku yang terkasih, ini harus diingat. Itu sebabnya orang Kristen itu harus mematikan keinginan daging. Karena apa? Tadi Dosa. sudah jelas. Karena apa? Karena sudah manusia baru. Yes, karena sudah manusia baru. Itu jawaban yang tepat. Ditambahkan supaya lebih jelas lagi. Yang berhubungan dengan poin tadi, saya jelaskan, saya tambahkan. Nanti saudara tambahkan. Karena sudah ada perjanjian yang kekal dengan Tuhan Yesus. Apalagi? Apalagi? Karena sudah menjadi Karena milik kita Kristus. sudah mati bersama kematian Kristus. Iya, karena kita sudah mati ketika Tuhan Yesus mati. Itu kan terjadi secara rohani, toh. Iya. Nah, berdampak pada kita kalau kita ikuti perjanjian itu. Makanya iman itu, kasih karunia itu adalah janji. Sekarang saya tanya, mana lebih duluan, janji keselamatan atau hukum Taurat? Taurat. Oh, Taurat. Salah, Taurat. salah. Yang lebih dulu adalah janji. Makanya sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa, Allah sudah berjanji kepada Abraham. Melalui keturunanmu lah. Itu perjanjian. Jadi saudara harus paham itu. Kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Ini sebenarnya banyak penjelasannya. Pertama, memang kita tidak bisa melakukan hukum Taurat dulu sebelum jadi manusia baru, ya, paham ya? Sebelum jadi manusia baru. Sekarang juga kalau masih tetap hidup di dalam apa? Hidup di dalam Taurat. daging. Ini saudara harus paham. Dulu nggak bisa. Sekarang juga kalau tetap hidup dalam daging tidak bisa. Tapi kalau manusia baru bisa nggak? Ya. Bisa nggak melakukan hukum Taurat? Bis. Bisa dan memang harus bisa. Bisa. Karena kita sudah mati dan di dalam kita ada satu kehidupan baru. Begini bunyinya. Hidup yang kuhidupi Bukan Bukan. aku lagi aku. melainkan. Kristus. Yes. Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kalau kita itu menikah dengan Kristus, ini gambaran ya, ini metafora. Jangan diartikan lagi kita mengawinkan. Itu bahaya kan? Dipelesetin tuh sama orang-orang seberang. Tujuannya untuk mengejek, tapi kita jangan begitu. Kita itu menikah dengan Kristus, menyatu loh pengertiannya. Kalau kita menyatu dengan Tuhan, di dalam roh kita ada roh Tuhan, bisa nggak melakukan perintah hukum Taurat? Bisa. Dan Bisa. memang harus. Bisa. Harus bisa. Itulah yang dikatakan waktu kemarin kita kutip dari Yohanes 14. Siapa yang masih ingat? Syarat sebelum Roh Kudus dicurahkan. Melakukan segala perintah. Kita Bukan pertanyaan kepada Tuhan. Sekarang saya Perintahnya. mau tanya, apakah Tuhan Yesus meniadakan hukum Taurat? Tidak. 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 Apakah Yesus mengajarkan yang berbeda dari hukum Taurat? Tidak. Tidak. Yes, luar biasa. Nah ini kalau di pikiran jemaat udah begini nih, ngajar anakmu, ngajar jemaat, kalau kalian mengajar, udah nggak kemana-mana, nggak kabur begitu. Jadi justru saudaraku, Yesus meneguhkan hukum Taurat. Nanti kita akan kembali nanti ke Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7, kita akan selidiki itu. Nah sekarang ayat kita ayat 21 tadi, biar saudara mengerti. Nah kalau orang masih tinggal di dalam daging, ini lihat ini, kalau dia tidak paham itu isi perjanjian, tidak mengerti beriman, maka ayat 21. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, itu ayat 20. Oke, ayat 20 dulu. Maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Jadi kalau seseorang masih melanggar perintah Tuhan, itu pengertiannya dikatakan ayat 20 berarti dosa masih Berkuasa Masih atas apa? hidupnya. yes, masih hidup. Nah saya mau tanya, orang yang percaya pada Tuhan Yesus, ya, apakah dosa berkuasa? Tidak. Iya. Kalau ada orang mengaku percaya sama Tuhan Yesus tapi dikuasai dosa, benarkah pengakuan itu? Tidak. Kalau kita buat ibadah hari Minggu, lakukan penyembahan, orang-orang ini mengaku pada Tuhan Yesus tapi dikuasai dosa, itu ibadahnya kejijikan atau keharuman? Kejijikan. Menjijikan. Bayangkan kalau kita hari Minggu itu ya ibadah, tapi orang-orang yang beribadah itu tidak taat. Kira-kira Tuhan gimana yang curang? Jijik. Yang lain, Sebenarnya kamu membuat kejahatan. yang lainnya, Itu kata Tuhan. yang lainnya. Aku tidak mengenal engkau, kata firman Tuhan. Pak Amos, ini Pak Amos dari tadi ngomong interaktif. Nah, sekarang coba ayat lihat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini.
Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Saudara mengerti nggak pengertian ayat 21 ini? Jangan diartikan serampangan ya. Maksudnya gini, kalau kita itu tidak ditebus Tuhan Yesus, kalau keinginan daging kita tidak mati, saya tambahkan lagi, memang keinginan daging nggak bisa dimatikan kalau kita nggak percaya sama Yesus. Nah ini orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus nggak tahu rahasia ini, jadi asal nolak aja. Yesus nggak mati, Yesus itu nggak disalib, Yesus hidup. Ya Allah, itu mah asal ngomong aja tanpa pikirannya diapa dengan baik. Kalau kita itu tidak percaya pada Yesus, tidak beriman pada Yesus, tidak ditebus Tuhan Yesus, Yesus nggak tinggal di hati kita, maka ayat 21 itu kan terjadi. Kita itu menghendaki yang baik, tapi yang kita lakukan Jahat. Nah sekarang coba kita persingkat ya biar jelas. Ada nggak orang yang mengaku Kristen, dia kehendaki yang baik, yang dilakukannya yang jahat? Jahat. Banyak. Nggak ada. Banyak. Nah Ibu Ajeng, kalau kita orang Kristen begini, menurut Ibu Ajeng kayak gimana itu ya? Iya, sia-sia kita jadi orang Kristen kalau begitu. Berarti Ibu Ajeng betapa berharganya persekutuan kita ya. Loh hati betapa berharga. Mendengar pengajaran setiap hari betapa berharga karena akan melindungi kita dari kecemaran. Jadi yang dimaksud 21 itu adalah orang-orang yang tidak tahu artinya beriman, atau justru yang tidak taat pada Tuhan. Kan harusnya orang kalau beriman taat pada Yesus, begitu kan? Ya kan? Ya. Tetapi ada orang dipikirkan yang baik dilakukan Jahat. yang jahat. Jadi baik itu yang percaya Iya. pada Yesus secara lahiriah, baik mereka yang tidak percaya sama Tuhan, kedua-duanya akan dibinasakan oleh Tuhan. Nah ayat 22, di dalam batinku aku suka hukum Allah. Tapi ayat 23, di dalam akal budiku, di dalam ayat 22 mengatakan, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh. Jadi dikatakan bahwa hukum akal budi, hukum nurani kita itu bertentangan dengan hukum daging. Lagu kita tadi bagus ya, yang kita nyanyikan ya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, kalau kita mau mengajar tentang iman, nggak boleh dilepaskan, harus sampai ke sini. Yang pertama, saudaraku yang terkasih, harus pahami, walaupun kita mengaku percaya pada Tuhan Yesus dalam pengertian sudah mati bersama-sama dengan kematian Tuhan Yesus, secara fakta realitas, benar-benar mati nggak daging kita? Nggak mati. Berarti ada dua fakta ya, ada fakta iman, ada fakta realitas. Maksudnya begini, ada fakta realitas iman, ada fakta realitas insaniah. Saudara mengerti nggak? Coba yang lainnya kalau paham coba artikan apa pengertiannya. Coba diartikan, ada yang tahu pengertiannya? Apa perbedaan fakta realitas iman? Ada apa perbedaannya dengan fakta realitas insaniah? Saya memberi gambarannya lewat contoh aja. Contohnya kalau fakta realitas iman berkata kita sudah sembuh karena kita tahu Yesus sudah menyembuhkan kita di kayu salib, dia sudah Itu realitas menceritakan kita. iman ya Bu ya? Iya. Oke. Realitas insani adalah kita masih dalam keadaan sakit. Terima kasih Bu Las. Benar sekali. Ini Ibu ini cocok jadi pendeta ini ya. Diaminkan saja, Pak. Jadi maksudnya itu waktu kita beriman bahwa kita sudah mati, dalam kematian Tuhan Yesus, bukan berarti dalam realitas insani daging kita mati. Saudara tahu nggak? Saudara ngerti nggak sampai sini? Yang lainnya coba harus interaksi. Kalau ngerti nggak ngerti, saya harus pastikan ini saudara nggak bingung. Harus kupastikan tepat nggak bingung. Ya. Tapi saya lanjut, kalau benar-benar kita sudah percaya secara realitas iman bahwa daging kita telah mati, dampaknya secara realitas insani apa? Ya nyata, dia nyata. Iya, apa nyatanya? Hidup baru. Iya, masih tetap dalam daging tadi. Masih dengan Masih tetap ke daging. Ini kan kita bicara tadi dua perbandingan realitas iman, realitas insani.
Kalau benar-benar percaya secara iman bahwa daging kita telah mati, maka dampaknya pada realitas insania kita apa? Kita sudah berhenti Mati bagi dosa. Ya, keinginan daging kita Dosa. mati. Gitu loh. Daging. Saudara paham? Yang lainnya paham nggak? Ya. Nah, sekarang kalau kamu ngaku orang Kristen tapi kamu terus membara-bara keinginan daging, benar nggak kamu anak Tuhan? Enggak ngaku-ngaku Tidak. doang. Enggak. Kalau kamu mengaku orang beriman tapi kamu melawan terus, ya kamu memberontak terus, karena pemberontakan itu lahir dari keinginan apa? Daging. Kamu Daging. anak Tuhan nggak? Tidak. Kamu anak Tuhan? Tidak. Iya. Nah, inilah orang yang bayangkan ya, betapa banyak orang yang akan binasa. Kemarin aku bertanya dengan seorang ibu, saya bilang sama dia, ibu, kebetulan orang ibu ini orang Batak. Ya, saya bilang, ibu, makanya baca Alkitab sungguh-sungguh supaya pikiranmu jangan disesatkan iblis. Sekarang kalian tahu nggak apa jawaban ibu ini yang membuat aku shock? Dia bilang, aduh, aku mah susah melakukannya karena aku ini masih hidup dalam daging. Bagaimana itu? Bayangkan itu loh. Orang Kristen berpuluh-puluh tahun, tapi pengejaran yang begitu mengerikan dipraktekkan. Jadi karena dia masih hidup dalam daging, katanya dia nggak bisa melakukan itu. Saudara tahu artinya itu apa? Ya sah-sah saja dia mengikuti keinginan dagingnya itu melakukan dosa. Karena masih hidup di hidup kedagingan, kata mereka itu alasannya. Tapi dia nggak ngerti bahwa itu artinya kematian. Artinya dia Kematian, binasa. Dia nggak ngerti, dia nggak di dalam pikirannya itu dibelokkan oleh iblis. Sehingga dia nggak tahu bahwa ngomongannya itu artinya dia itu orang pasti dihukum mati. Tuntutan hukum mati pasti dijatuhkan pada orang itu karena dikuasai daging. Karena orang yang beriman pada Tuhan, dia tahu bahwa dagingnya mati di dalam kematian Tuhan. Dan kalau dia sungguh-sungguh imani, kan itu kan asas pertamanya. Orang yang beriman, asas pertama apa Pak Amos bilang? Bertobat sungguh-sungguh, kan begitu harus. Jadi, saudara, karena sudah jam 6 lewat 12, kita akhiri dan besok kita lanjutkan dengan poin terakhir apa? Poin terakhir kita hari ini apa? Coba ingat lagi, jangan sampai lupa. Fakta realitas iman dan fakta realitas insan. insani. Daging, mati daging, keinginan daging secara insani, mematikan daging secara rohani. Saudara, sampai di sini ingat ya. Nah, tolong saya ingatkan, jangan sampai buku nggak dibeli. Nanti hari Minggu kita jumpa. Kalau sampai nggak punya buku masing-masing, saya marah ya. Benar marah saya, karena nggak ditaati berulang-ulang. Oke? Tuhan memberkati kalian yang belajar taat. Yang tidak taat, hati-hati, binasa. Oke? Tuhan memberkati kita. Sekarang tutup ibadah kita dengan mendoakan yang kita renungkan hari ini, Pak Pendeta Santun Purba. Silakan, Pak Pendeta. Ayo. Di akhir ibadah live kami ini, Tuhan, Ya. kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan terhadap kami, di mana kami dapat menerima pengajaran Taurat. Ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, tolong kami supaya kuasa dosa tidak berlaku lagi atas hidup kami, karena kami sudah diberikan kuasa daripada Allah. Tolong bantu semua Tuhan, jemaat-Mu yang ada di live GBI Lokati ini. Bantu kami Roh Kudus. Oh Roh Kudus, biarlah kedagingan kami berlalulah dari kami. Tetapi hukum Kristus itulah yang akan kami jalani selama kami hidup. Kami taat kepada perintah Allah. Berkati Tuhan, GBI Lokati Live menjadi siaran bagi banyak orang. Dan berkati kami pagi ini Tuhan, jika kami beraktivitas pagi ini, lindungi sertai kami. Berkati juga Tuhan GBI Lokati, biarlah GBI Lokati ini menjadi saluran berkat seturut kehendak Tuhan. Dan kami mengucap syukur sepanjang hari ini Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang ayo kita deklarasikan pengakuan iman kita, fakta iman, bahwa darah Yesus membebaskan, menyembuhkan, memulihkan kita. Katakan amin. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuhlah penyakit kita. Oleh Biru-biru Yesus. sembuhlah kebiasaan jahat kita. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuhlah pikiran kita.
Oleh Amin. sembuhlah kebiasaan perilaku kita. Sembuhlah sembuhlah rumah tangga kita, sembuhlah keuangan kita, sembuhlah Amin. seluruh aspek hidup kita. Di area manapun kuasa dosa bekerja, hancurlah kuasa dosa. Katakan kuasa dosa, hancurlah. Penyakit hancur, Amin. setan hancur. Katakan Yesus di area mana kuasa dosa, kuasa dosa, kuasa setan hancurlah, kuasa maut hancur. Ini nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kami sudah sembuh. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kami sudah sembuh. Kita yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Amin. Kita selalu nomor 3, ya, kasus kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ini adalah satu momentum yang baru memberitakan Injil. Jadi bayangkan ada orang-orang di luar sana disesatkan tentang pengertian hukum Taurat. Kalau mereka dengarkan ajaran ini, mereka akan sangat diberkati. Jadi jangan lupa selalu bagikan terus-menerus. Itu salah satu alat yang akan dipakai Tuhan menyelamatkan. Akhir kata, kita ketemu seperti biasa dalam waktu di kesempatan yang sama dan mengakhiri layanan ini selalu ucapkan satu perkataan terakhir. Iman. Amin. Emmanuel.